Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan pun telah tiba di reruntuhan kuno. Pada saat ini, kelompok Xiaoyan pun berpencar untuk menelusuri reruntuhan ini. Xiaoyan lalu bergerak ke suatu arah. Setelah beberapa lama dia bergerak, Xiaoyan pun sampai di alun-alun. Samar-samar terlihat ada sebuah bola besar. Bola itu tertutup oleh rumput laut. Xiaoyan tidak mempedulikannya karena dia mengira itu hanyalah hiasan saja. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Bola itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Air pun segera membentuk arus dan menghanyutkan rumput laut di sekitaran bola itu. Xiaoyan segera mengamati bola itu. Dan setelah diamati, bola itu ternyata sangat mirip dengan bola kristal imam besar di perut ikan. Xiaoyan lalu berkata, "Mata langit berbintang," ucap dari Xiaoyan. Bola kristal itu benar-benar sama dan yang membedakannya adalah ukurannya saja lebih besar. Xiaoyan tiba-tiba merasa jiwanya terhisap oleh bola kristal itu. Xiaoyan pun segera menstabilkan pikirannya agar tidak terhisap oleh bola itu. Xiaoyan perlahan mendekati bola kristal itu dan banyak gambar segera muncul di pikiran Xiaoyan. Itu adalah gambar orang-orang terdekat dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menghela nafas dan berkata, "Ya, mau bagaimanapun juga aku memang merindukan kampung halamanku sendiri. Aku juga rindu akan ayah dan saudara-saudaraku di sana," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu menyapu pandangannya dan dia melihat ke arah sekitarnya. Terlihat suasananya tampak berubah. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Apakah ini yang dinamakan dengan kota suci sebelum bencana kuno?" tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan. Xiaoyan lalu segera menoleh ke arahnya. Terlihat ada kura-kura besar di sana. Setelah beberapa saat, kura-kura itu pun berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan lalu mengamati sosok manusia itu. Dan setelah diamati, tidak salah lagi, dia adalah imam besar yang ada di perut ikan raksasa itu. Bedanya yang di depannya tampak sangat muda. Xiaoyan lalu berkata, "Imam besar?" tanya dari Xiaoyan. Sosok itu lalu menjawab, "Apakah Kaisar Gong memanggilku? Tetapi aku masih sangat jauh dari tingkat imam besar. Oh ya, kelompok orang-orang dewa darah akan segera datang. Aku harap kamu dapat menyelamatkan sukuku dan benua kaisar ini," ucap dari sosok itu. Xiaoyan sangat kebingungan mendengar kata-kata dari sosok itu. Dia lalu melihat sekelilingnya dan kembali melihat ke arah sosok di depannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun akhirnya sadar bahwa dia melintasi waktu ke sebelum bencana kuno. Xiaoyan segera bertanya, "Bagaimana caraku untuk menyelamatkan sukumu?" tanya dari Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Kalau begitu ikuti aku. Kamu hanya perlu mengaktifkan formasi dan kamu dapat melindungi beberapa orang," ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun segera mengikuti sosok itu. Sosok itu lalu memimpin Xiaoyan memasuki lubang cacing yang pernah Xiaoyan masuki juga. Mereka pun telah berteleportasi ke hutan yang lebat. Xiaoyan tampak akrab dengan tempat ini. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah gua yang besar. Sosok itu lalu berkata, "Ayo kita pergi dari sini. Tempat yang akan aku tunjukkan tepatnya ada di bawah tempat ini. Percayalah, tidak akan ada bahaya di sana," ucap dari sosok itu. Sosok itu pun lalu memimpin masuk Xiaoyan ke dalam gua. Saat Xiaoyan memasuki gua, banyak cahaya menerangi seluruh gua ini. Dan ada lubang kecil di sekitaran dinding gua ini. Di setiap lubang ada sosok yang berdiri di atasnya. Di dalam gua setidaknya ada puluhan ribu orang. Mereka semua sangatlah kuat. Lalu Xiaoyan berpikir sejenak melihat mereka. Dia merasa semua ramalan imam besar itu selalu membimbingnya.
Xiaoyan juga merasakan dirinya sudah jatuh ke dalam sebuah permainan catur dan dia adalah bidaknya. Mereka berdua terus berjalan. Xiaoyan lalu menatap sosok itu dan berkata, "Apakah kamu sedang mempermainkanku? Apakah kamu akan menjadikanku sebagai bidak caturmu?" tanya dari Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Lawan kita adalah dunia Dewa Darah. Bencana akan segera datang. Tetapi benua kaisar tidak akan sanggup melawan dunia darah. Karena itu kita harus mundur. Saat ini kamu adalah kuncinya," ucap dari sosok itu. "Aku, kenapa aku? Bukankah ada yang lebih kuat dariku di sini? Aku tidak bisa mengambil tanggung jawab sebesar itu," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu masih tidak mengerti? Kamu adalah penguasa tempat ini. Kamu punya banyak dari 3 keajaiban. Jika kamu bersedia, aku bisa memberikan beberapa lagi di sini. Ini semua tentang nasib benua kaisar ini. Berpikirlah lagi," ucap dari sosok imam besar itu. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu menghela nafas. Dia lalu berkata, "Kalau begitu baiklah, lagi pula tidak ada pilihan lain untukku. Aku berterima kasih atas permainanmu," ucap dari Xiaoyan. "Ternyata keputusasaanmu itu gampang berubah. Lalu apa yang kamu pikirkan untuk bersedia melakukannya?" tanya dari sosok imam besar itu. "Tempat ini juga merupakan tempat aku tinggal di masa depan. Tentu aku tidak akan membiarkan itu terjadi," ucap dari Xiaoyan. Sosok imam besar itu lalu tersenyum dan mengangguk. Di perjalanan, Xiaoyan melihat banyak sekali gua kecil seukuran manusia. Banyak sosok yang sangat kuat di dalam gua itu. Sosok-sosok itu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Itu membuat Xiaoyan sangatlah tidak nyaman. Xiaoyan lalu berkata, "Dilihat dari kekuatan mereka, sepertinya mereka tidak membutuhkanku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Semua api surgawi, roh hantu, dan segel roh yang ada di tubuh Xiaoyan lalu tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Ketiga keajaiban itu berputar di sekitaran Xiaoyan. Puluhan ribu orang yang menatap Xiaoyan terkejut dan berkata, "Orang ini bisa memiliki banyak dari 3 keajaiban. Itu bagaimana mungkin terjadi? Dia memiliki Darin Jin Wunyan dan Dayin Jin Wunyan. Bukankah itu sangatlah luar biasa?" ucap dari orang-orang. Sosok imam besar lalu berkata, "Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan hal itu, karena kamu hanya cukup membuktikannya pada mereka saja," ucap dari imam besar. Xiaoyan lalu berkata, "Aku hanya ingin pamer sedikit." Ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan lalu menyapu ke arah puluhan ribu orang-orang. "Mulai sekarang jika ada orang yang berkata sesuatu yang tidak-tidak ataupun apalah itu, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya, siapapun itu," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang di dalam gua pun seketika terdiam setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Setelah beberapa lama berjalan, mereka pun sampai di suatu ruangan. Ada sosok yang sedang duduk bersila di sana. Matanya sedang tertutup rapat. Dia perlahan lalu membuka matanya setelah kedatangan Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Aku harap pilihan dunia kali ini memang benar," ucap dari sosok itu. Sosok imam besar lalu berkata, "Dia adalah imam besar kita dari benua kaisar di masa depan. Kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu balas dendam," ucap dari sosok imam besar. Sosok imam besar lalu menunjuk ke suatu formasi. Dia lalu berkata kepada Xiaoyan, "Kamu tidak mempunyai banyak waktu. Cepat aktifkan susunannya. Fungsi dari susunan besar ini adalah untuk menyegel waktu. Dan pilar batu ini adalah susunan-susunan besarnya," ucap dari sosok imam besar itu. Ada sebuah pilar batu yang tampak tidak mencolok. Pilar batu itu memiliki garis-garis yang tersebar seperti akar pohon yang besar. Dan ujung-ujungnya menghubung ke setiap gua. Xiaoyan lalu berjalan ke pilar batu itu dan meletakkan telapak tangannya di pilar batu itu. Dia pun lalu menuangkan kekuatan ke arah pilar batu itu. Pilar batu itu pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang sangat terang. Cahaya biru itu lalu mengalir melalui garis dan memasuki ke dalam setiap gua.
Kekuatan yang dialirkan oleh Xiaoyan pun segera menyegel gua-gua itu, dan penghalang pun mulai muncul di luaran gua. Suasana ini seketika menjadi hening. Bahkan hanya terdengar suara nafas dari sosok imam besar dan Xiaoyan saja saat ini. Sosok imam besar lalu berkata, "Baiklah, sepertinya ini sudah selesai. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku tahu terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikanmu ini," ucap dari sosok imam besar itu. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, "Tidak masalah, aku hanya ingin tahu apakah semua ramalanmu itu sudah berakhir kali ini?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu sosok imam besar lalu berkata, "Ramalanku semuanya sebenarnya adalah bohong. Memang mata langit dapat melihat banyak hal di masa depan dan masa lalu, tetapi tidak dapat melihat keadaan spesifikasinya dari peristiwa tersebut. Aku hanya ingin membimbing para orang baik. Tolong maafkan aku karena itu," ucap dari sosok imam besar itu. Mendengar itu Xiaoyan menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya aku memang sangat tidak nyaman dengan hal itu. Tetapi apa boleh buat," ucap dari Xiaoyan. "Ya, kamu pasti akan mengingat ini di masa depan. Tetapi ketahuilah, orang-orang mungkin memang kembali dan berencana mengubah masa depan mereka. Tetapi itu percuma saja. Mereka akan kembali kepada jalur mereka lagi. Dan itulah yang disebut takdir. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, takdir mereka sudah dituliskan dan tidak dapat dirubah. Tetapi konon katanya, jika seseorang mencapai dewa pertarungan, dia akan bisa mengontrol waktu dan bahkan bisa mengubah sejarah," ucap dari sosok imam besar kepada Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Begitu ya? Oh ya, aku baru ingat. Sepertinya kamu berhutang kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu sosok imam besar lalu berkata, "Hei, bukannya aku sudah memberikannya kepadamu," ucap dari sosok imam besar itu. Xiaoyan tiba-tiba kembali ke arah reruntuhan. Dia masih berdiri di depan bola kristal itu dan tidak merasakan adanya sesuatu yang berubah di tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, apakah orang itu sedang menipuku atau mempermainkanku?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menyapu sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan apa-apa dan kelompoknya. Xiaoyan pun kembali menyentuh bola kristal dengan tangannya lagi, dan cahaya biru pun tiba-tiba menembak dan masuk ke kepala Xiaoyan. Beberapa informasi tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Roh hantu langit berbintang, peringkat pertama. Xiaoyan sangat terkejut saat melihat informasi itu. Ternyata bentuk asli dari bola kristal itu adalah roh hantu dan bahkan memiliki peringkat pertama, roh hantu langit berbintang. Xiaoyan sangat ingin menguji kekuatan roh hantu peringkat pertama itu. Dia lalu berjongkok dan perlahan menyentuh tanah dengan jarinya. Tiba-tiba tanah pun bergetar dengan hebat. Tanah pun mulai naik mengangkat Xiaoyan ke atas. Setelah tanah terangkat, ada sebuah platform muncul di sana. Platform itu adalah 5 dari keajaiban. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Ini adalah api surgawi, 2 roh hantu dan 2 segel roh," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyimpan ketiga keajaiban itu. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Aku harus kembali. Mungkin mereka menemukan sesuatu di sana," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berbalik dan pergi. Xiaoyan lalu berkeliling mencari kelompoknya. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat menemukan kelompoknya. Ada aula besar yang sedikit menarik perhatian Xiaoyan kali ini. Xiaoyan melihat itu dia lalu berkata, "Aku harap mereka baik-baik saja," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun mendarat di depan aula besar itu. Dia melihat ada jejak kaki dari beberapa orang. Dia berpikir itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh kelompoknya. Xiaoyan lalu bergumam, "Sepertinya ada sesuatu yang aneh di aula besar ini. Tapi apakah itu?" ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu melangkah maju dan segera membuka pintu aula besar itu. Di dalam aula itu sangatlah terang. Tidak ada kerusakan sama sekali. Ada lampu di setiap pilarnya. Xiaoyan lalu bergumam melihat itu.
perasaan ini, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera bersiap ke dalam mode bertarung. Dia merasakan sesuatu yang berbahaya di aula besar itu. Xiaoyan pun perlahan berjalan menelusuri aula itu. Semua bagian ruangan telah dia telusuri, kecuali ada satu koridor yang gelap. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya ke arah koridor itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun sampai di ujung aula. Dia melihat ada 6 sosok tergantung di udara. 6 sosok itu adalah Xiaozan, Storm, Longyan, King Mu'er, Ziying, dan juga Nan Arming. Mereka tampak tidak sadarkan diri. Xiaoyan segera menghampiri kelompoknya. Dia tiba-tiba berhenti saat melihat satu sosok yang sedang duduk di singgasana. Sosok itu menggunakan mahkota di kepalanya. Tangannya memegang pedang. Karena klorosipnya air laut, tubuh sosok itu sebagian hancur dan membusuk. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Hei, apakah kamu pemimpin dari mereka?" tanya dari suara itu. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah sosok yang duduk di atas singgasana itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Siapakah kamu?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak peduli siapa aku. Yang terpenting sekarang adalah aula ini kembali hidup yang sebelumnya mati selama puluhan ribu tahun. Maka dari itu siapapun yang sudah memasuki aula ini tidak akan bisa pergi begitu saja," ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun lalu mengangkat telapak tangannya dan nyala api pun mulai naik. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya leluhur bermaksud untuk menahan kami semua di sini. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain melawan Anda," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Hahaha, baiklah, mengerikan sekali. Kekuatan Kaisar Bintang 9 memang sangat mendominasi di dunia ini. Sedangkan aku hanyalah sisa-sisa jiwa. Dan jika kita bertarung mungkin aku akan kalah," ucap dari sosok itu. "Sepertinya kamu juga adalah salah satu seseorang pemimpin dari benua Kaisar saat ini, bukan?" ucap dari sosok itu lagi. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Aku tanyakan sekali lagi, siapakah kamu?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan pedang besar pun terbentuk. Xiaoyan perlahan berjalan menghampiri sosok itu. Xiaoyan lalu mengamati sosok itu. Daging pada sosok itu telah sebagian hancur karena klorosipnya air laut. Tulangnya terlihat, bahkan darahnya pun tidak ada. Dia seperti kerangka hidup dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sosok itu lalu perlahan berdiri. Xiaoyan sangat terkejut saat melihat itu. Sosok itu lalu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku hanya ingin melihat pakaian dalam dari dua wanita cantik ini saja." ucap dari sosok itu. Sosok itu lalu berjalan perlahan menuju King Mu'er dan juga Ziying. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu berteriak, "Diam di situ, jika kamu melangkah lagi aku akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping," ucap dari Xiaoyan. "Jika kamu ingin melihatnya juga, mari kita lihat sama-sama." "Jangan galak seperti itu," ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun lalu mengarahkan pedangnya ke arah sosok itu. Sosok itu lalu berkata, baiklah, jawab pertanyaanku. Apakah kamu penguasa benua Kaisar yang sekarang?" tanya dari sosok itu. Xiaoyan pun lalu berkata mendengar itu, "Sebelum aku menjawab, jawab dulu pertanyaanku. Siapakah kamu dan kenapa menangkap mereka?" tanya dari Xiaoyan. "Ya baiklah kalau begitu. Namaku adalah Xia Zhenghui. Aku adalah pria tertampan di kota suci. Banyak gadis-gadis yang tertarik kepadaku," ucap dari sosok itu. Xia Zhenghui lalu melambaikan tangannya. Tanah pun mulai terangkat. Sebuah ruangan yang dipenuhi dengan harta karun pun muncul di sana. Xia Zhenghui lalu berkata, "Bagaimana jika aku memberikan ini semua kepadamu sebagai gantinya untuk membiarkan kedua gadis itu tetap di sini?" ucap dari Xia Zhenghui. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Aku menolaknya," ucap dari Xiaoyan. Xia Zhenghui lalu kembali melambaikan tangannya. Ramuan obat yang tidak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba muncul. Xia Zhenghui lalu berkata lagi, "Bagaimana jika ditambah ini? Kita tukar tambah," ucap dari Xia Zhenghui. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata lagi, "Aku tidak tertarik sama sekali," ucap dari Xiaoyan.
Xia Jinghui kembali berkata, "Baiklah, setidaknya perkenalkanlah dirimu. Atau kamu ingin aku membayar agar kamu memperkenalkan dirimu?" Tanya dari Xia Jinghui. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Tentu saja," ucap dari Xiaoyan. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Tanya dari Xia Jinghui. "Aku ingin sekotak ramuan obat itu," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, lihatlah akhirnya kamu memilih juga," ucap dari Xia Jinghui. "Jika kamu tidak memberikannya, aku tidak akan memberitahumu siapa namaku," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, baiklah, silakan ambil itu," ucap dari Xia Jinghui. Xiaoyan pun segera mengambil kotak ramuan obat itu. Setelah itu dia lalu berkata, "Kamu hanya ingin memastikannya, bukan?" "Ya benar, aku adalah penguasa benua kaisar saat ini. Meskipun aku belum sepenuhnya menguasai benua kaisar ini, tetapi aku sudah memiliki kekuatan dunia ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xia Jinghui lalu berkata, "Jadi kamu benar-benar tuanku," ucap dari Xia Jinghui. Xia Jinghui lalu melompat kegirangan. Xia Jinghui kembali berkata, "Akhirnya setelah aku menunggu sekian lama dan puluhan ribu tahun, dan kutukan wanita tua itu akan berakhir." Hahaha, ucap dari Xia Jinghui. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih atas dukungan kalian kepada channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Nantikan konten gue berikutnya ya. Dadah.